Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parsaluyan Sihalho, NPM 501915 kelas 4D Prodi PGSD. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang A. Model pengembangan kurikulum. B. Tematik. A. Pengertian model pengembangan kurikulum. Model adalah pola-pola penting yang berguna sebagai pedoman untuk melakukan suatu tindakan. Model dapat ditemukan dalam hampir setiap bentuk kegiatan pendidikan, seperti model pengajaran, model administrasi, model evaluasi, model supervisi, dan model lainnya. B. Model-model pengembangan kurikulum. Berdasarkan perkembangan para ahli kurikulum, dewasa ini telah banyak menyajikan model-model pengembangan kurikulum, di mana setiap model memiliki kekhasan tertentu, baik dari keluasan pengembangan kurikulumnya itu sendiri maupun dilihat dari tahapan pengembangannya sesuai dengan pendekatannya. Model-model pengembangan kurikulum dan terdapat berbagai pendapat, antara lain: 1. Administratif. Model administratif merupakan model pengembangan kurikulum paling lama. Model ini sering disebut garis dan staf atau top down atau lean staf. Munculnya model tersebut berawal dari inisiatif dan gagasan pengembangan dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. 2. Model grassroots atau dari bawah. Jika ada pengembangan model administratif, kegiatan pengembangan kurikulum berasal dari atas. Model ini inisiatif justru berasal dari bawah, yaitu dari pengajar yang merupakan para pelaksana kurikulum di sekolah-sekolah. 3. Betham. Sesuai dengan namanya, model ini diformalisasikan oleh G.A. Betham pada tahun 1964, yaitu mengemukakan ada 5 langkah penting dalam pengembangan keputusan pengembangan kurikulum, antara lain: 1. Pejabat pemerintah yang berwenang dalam mengembangkan kurikulum harus menentukan lebih dahulu lokasi dan wilayah yang akan dijadikan pilot proyek untuk pengembangan kurikulum. 2. Setelah wilayah atau lokasi yang akan menjadi pilot proyek sudah ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah menentukan personalia yang akan ikut terlibat di dalam pengembangan kurikulum. 3. Bila personalia sudah disusun dengan baik, maka langkah berikutnya adalah pengorganisasian person-person tersebut dalam 5 tim terdiri dari: A. Tim pengembangan kurikulum. B. Tim penelitian kurikulum yang sedang dipakai atau sedang dipergunakan. C. Tim untuk mempelajari kemungkinan penyusunan kurikulum. D. Tim perumus untuk kriteria kurikulum yang akan disusun. E. Tim penyusun dan penulis kurikulum baru. 4. Pada langkah ini ditentukan implementasi kurikulum. Pelaksanaan kurikulum merupakan pekerjaan yang cukup rumit karena membutuhkan kesiapan dalam banyak hal, seperti guru sebagai pelaksana kurikulum di kelas, fasilitas siswa, dana manajerial, pimpinan sekolah atau administrator sekolah. 5. Setelah semua kebutuhan untuk kepentingan pelaksanaan atau implementasi terpenuhi dan sudah dapat dilaksanakan, maka langkah berikutnya yang merupakan langkah terakhir dari pengembangan kurikulum model Betham adalah mengevaluasi kurikulum. 4. Ralph Taylor dalam bukunya yang berjudul Basic Principles Curriculum and Instruction pada tahun 1949, Taylor mengatakan bahwa curriculum development needed to be treated logically and systematically. Ia berupaya menjelaskan tantangan pentingnya pendapat secara rasional, menganalisis, menginterpretasi kurikulum dan program pengajarannya dari suatu lembaga pendidikan. 5. Inverted Model Taba. Pada beberapa buku karya Hilda, Taba yang paling terkenal dan besar pengaruhnya adalah Curriculum Development
Teori and Praktisi pada tahun 1962. Dalam buku ini, Hilda Taba mengungkapkan pendekatannya untuk proses pengembangan kurikulum. Dalam pekerjaannya itu, Taba mengidentifikasikan model dasar Taylor agar lebih representatif terhadap perkembangan kurikulum di berbagai sekolah. 6. The Demonstration Model. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datanya dari bawah. Model ini dipakai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerja dengan ahli yang bermaksud mengadakan perbaikan kurikulum. C. Fungsi model pengembangan kurikulum bagi guru. Menurut pendapat Omar Hamalik, pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan itu telah terjadi pada diri siswa. Model-model pengembangan kurikulum. Maka, model-model perkembangan kurikulum terbagi menjadi hal antara lain: 1. Sebagai pedoman bagi guru untuk memilih model pengembangan yang sesuai dengan pelaksanaan pengembangan kurikulum di lapangan. 2. Sebagai bahan pengetahuan untuk melihat lahirnya bagaimana sebuah kurikulum tercipta. 3. Sebagai bahan untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan visi dan misi. 4. Sebagai bahan untuk mengadakan penelitian yang merupakan bagian tugas profesional guru. 5. Sebagai bahan untuk melihat perbandingan dan keberhasilan tentang model pengembangan kurikulum. B. Tematik. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran terpadu yang menekankan keterlibatan siswa dan pembelajaran. Pembelajaran ini melibatkan beberapa kompetensi dasar, hasil, dan indikator dari suatu pembelajaran. A. 1. Karakteristik pembelajaran tematik. Karakteristik pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, karena dalam hal ini siswa dituntut untuk aktif dan mempelajari konsep-konsep dari materi yang diajarkan. Ciri-ciri pembelajaran tematik memiliki ciri khas yang berbeda dengan pendekatan pembelajaran lainnya. Menurut Firdaus 2006, ciri-ciri pembelajaran tematik adalah sebagai berikut. A. Aktif dan berpusat pada murid. B. Memberikan pengalaman langsung. C. Pemisah mata pelajaran yang tidak begitu jelas. D. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. E. Bersifat fleksibel. F. Hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan murid-murid, diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan minat dan kebutuhannya. G. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan atau joyful dan learning. Itulah saja materi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.